Bu nih kamar nyala lampunya, enggak aku udah tadi mati. Oh mati ya Bu, oh yaudah, tapi gue nggak ngomong kalau gue tuh terang gitu kan. Udah akhirnya gue mikir, gue mimpi kali apa, sampai gue nepuk pipi lah segala macam, gue cubit-cubit, ternyata emang terang. Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Kali ini gue ngundang kakak sepupu gue, ini kakak sepupu gue yang pertama, dia juga tuh cucu pertama dari Aki sama Nik gue ya. Jadi itu dari darah ibu. Sebelumnya kan gue pernah ceritain nih ke sahabat Mantan Indigo, kalau gue tuh dulu ada kejadian-kejadian khusus lah, ibaratnya tuh yang pada akhirnya bikin gue tuh, orang bilang mungkin bisa sensitif atau ngeliat sesuatu, atau keren-kerenannya disebutnya anak indigo lah gitu. Nah kebetulan juga sepupu gue ini, kakak sepupu, ngalamin yang sama, cuman punya cerita yang berbeda nih. Coba Mas mungkin bisa ceritain ke sahabat Mantan Indigo apa yang lu alamin nih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua buat teman-teman Mantan Indigo. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya biasa kalau di luar dipanggilnya Bang Bons. Saya kebetulan sepupuan sama Yuda, dan saya kebetulan juga cucu pertama dari keluarga besar. Nah, kalau boleh dibilang memang kita memang ada kesamaan, tapi mungkin riwayat perjalanannya beda. Nggak dari kecil atau gimana ya, mungkin baru sadarnya setelah dewasa. Setelah dewasa pun itu pun sadarnya itu baru karena ada kejadian waktu itu gue sempet sakit tipes. Gue sakit tipes, dirawat di sebuah rumah sakit di daerah 35-an lah. Pokoknya itu gue sakit tipes, gue dirawat di rumah sakit kelas ekonomi. Saat itu satu ruangan itu ada 3 pasien. Dari 3 pasien, gue pasien terakhir yang masuk ke ruangan itu. Nah, dari situlah mulai tuh kejanggalan dan keanehan yang terjadi pada diri gue. Kejanggalan pertama adalah saat gue diinfus, itu tau nggak, gue bisa 5 kali ganti jarum suntik itu, sampai ganti 5 kali. Tekbal. Dibilang tekbal juga enggak. Emang nggak punya ilmu tekbal. Nah iya makanya kan. Kan setahu gue kan kita nggak pernah belajar macam-macam dari kecil tuh. Pokoknya itu gue diinfus di tangan kiri. Jarum pertama masuk, jarum pertama nggak bisa ganti jarum kedua, pokoknya dari yang lurus bengkok. Akhirnya singkat cerita dapet lah nih selahnya si suster nih, bukan suster yang nyuntik. Dapat selahnya, udah 5 kali itu, sampai bisa dibilang ya jadi sakit lah tangan gua karena 5 kali diganti kan jarum suntik itu. Ya udah bener jarum suntiknya. Ada lagi yang aneh nih bro, orang mah biasanya air infus yang turun nih. Ya benar. Nah nggak taunya pas gue lihat di infus gua, di tabung infusnya merah ya. Jadi bukan air infus yang turun, darah gue yang naik. Jadi malah kayak lo transfusi darah jatuhnya ya, bukannya infus turun ke. Padahal kan secara ilmu fisika namanya air pasti turun nih, nggak ada yang air naik nih. Nah ini kok darah gue bisa naik nih. Nah itu satu tuh keanehan lagi tuh ya kan, sampai akhirnya gue manggil suster, akhirnya diganti tuh posisinya, jadi gue nggak diinfus di sebelah kiri, pindah ke tangan kanan. Udah tangan kanan normal. Itu hari pertama. Udah tuh sampai malam gue tidur nggak ada masalah, cuman badan gue tuh panas terus, padahal tuh ruangan ber-AC. Mungkin karena bertiga kali gue mikir. Udah gitu gue posisi kasur gue itu paling pojok dekat jendela rumah sakit. Itu kan. Nah hari pertama awalnya kan yang gitu, hari kedua biasa aja normal. Nah di hari ketiga nih, seinget gue kalau nggak salah sih hari ketiga,
Di hari ketiga itu adalah pas malam hari, itu kan kalau tidur kan lampu semua mati itu di ruangan itu. Nah, tapi kok ini kok di ruangan gue kok terang gitu, padahal lampu mati gitu. Sampai gue pikir nih gue mimpi apa bukan gitu kan. Arah terangnya dari pintu apa dari Nah, jendela? padahal jendela pun gordengnya tertutup loh, gordengnya tertutup. Pokoknya nggak ada cahaya masuk dari luar, nggak ada aja. Karena tertutup semua gordengnya. Saking gue penasaran, nah kebetulan dari 3 pasien, gue doang ini yang nggak ditemenin sama pihak keluarga. Nah yang 2 pasien ini ditemenin sama ibunya lah, sama siapanya begitu kan, sama keluarganya lah. Jadi gue nanya nih sama yang di tengah nih, pasien yang sebelah gue nih, kebetulan jaga ibu-ibu. Sampai gue nanya, Bu nih kamar nyala lampunya? Enggak, kok udah tadi mati. Oh mati, oh yaudah. Tapi gue nggak ngomong kalau gue tuh terang gitu kan. Udah akhirnya gue mikir, gue mimpi kali apa, sampai gue nepok-nepokin pipi lah segala macam, gue cubit-cubit. Ternyata emang terang nih, bukan mimpi. Nah di sudut, bukan di sudut, di sudut lah. Biasa kan setiap ruangan itu ada kursi buat si penunggu nih. Oh ya, di samping tempat tidur biasanya. Kebetulan yang kursi yang biasa ada di samping tempat tidur gue ada di sudut nih, di pojok nih. Tiba-tiba tuh dari kursi itu muncul cahaya cahaya putih, tapi itu ada kemasannya, jadi kayak ada warna emasnya di dalamnya. Jadi emasnya tuh di dalam apa di bagian luar dari cahaya putihnya tuh? Di luarnya. Oh, yang luar. Cahaya putihnya itu di dalamnya, jadi yang emas itu melingkarin cahaya putih. Gue bilang ini apaan gitu kan, ini cahaya apaan gitu. Gue perhatiin kok gue lihat kayak ada ini ya, ada kayak sosok wajah tapi memang nggak jelas, kayak sosok aja gitu tapi wajah gitu. Ini apa sih ini, apa ya, gue mimpi apa gitu. Waktu itu kan gue belum ngerti apa ya. Maksudnya belum tahu bakal kayak begini. Jadi tuh akhirnya makin lama mungkin gue capek, gue tertidur lah tuh ya kan. Jelas tuh aneh lah, pokoknya ada muncul cahaya, terus ada kayak sosok di dalamnya gitu. Itu lumayan lama nggak mas kejadian? Lumayan lama karena gue lihat sosoknya juga tuh kayak pakai sorban juga lah istilahnya. Terus yang sebelah lo nggak ada yang tahu, bukan nggak ada yang emang bagi mereka itu lampu mati gelap, yang terang gue doang yang lihat terang. Akhirnya gue mungkin kecapean juga kali, gue ketiduran. Tapi nah itu hari keempat tuh jatuhnya kan, pas hari keempat gue tuh kayak dapet semacam istilahnya apa ya, kayak bisikan gitu ya. Dan itu pun gue nggak tahu tuh bisikan itu dari siapa, gue nggak tahu. Pokoknya di situ gue disuruh nelpon ke ibu gue. Nah saat itu tahun itu belum ada handphone, jadi gue harus telepon rumah. Oh iya benar. Ya kan. Jadi gue telepon rumah. Nah itu gue disuruh nelpon, disuruh nanyain ke ibu gue bakal ada orang yang datang, akan ada orang yang bertamu gitu. 2 kali. Jenguk, maksudnya jenguk? Bukan, datang ke rumah ibu gue nih, ke rumah nyokap gue nih, nggak ke rumah sakit. Mungkin ntar ada datang cowok sama cewek gitu kan. Nah lo nelponnya nanti nih sekitar jam sekian, itu gue dikasih tahu tuh, emang gue lupa waktu itu jam berapa. Nah biasanya orang sakit tipes itu kan harusnya bed rest ya kan. Ya, itu dilalah tuh badan gue tuh panas. Gue langsung bawa infus gue mandi dulu tuh. Itu yang namanya mandi tuh nggak berasa kedinginan, pokoknya enaknya seger, badan gue jadi seger itu. Gue mandi sampai semua pasien sama keluarganya nungguin kaget, heran, sampai mereka kaget. Misalnya, mas kan nggak boleh mandi, badan saya panas, saya pengen mandi, gitu kan. Pokoknya tuh badan saya panasnya tuh kayak kebakar tuh, panas aja. Akhirnya mandi, selesai mandi, baru tuh agak siangan, saya ke ruang suster. Gue ke ruang suster, maksudnya mau minjem telepon kan. Akhirnya ke ruang suster kaget tuh, karena gue bawa infus jalan. Mereka agak sedikit kaget, karena kalau ketahuan dokter, mereka dimarahin, karena memang pasien harus istirahat. Harus bed rest soalnya ya, perintah dari dokter ya. Nah itu Yud, gue sampai melas-melas tuh sama suster. Gue mau nelpon siapa katanya? Saya mau nelpon ibu saya. Penting. Emang ada apaan pak? Udah pokoknya nih urusan saya sama ibu saya.
penting. Hmm. Tapi jangan lama-lama ya Pak, kata susternya. Oh iya. Ya gue nelpon tuh emak gue tuh. Itu bro, emak gue sampai kaget. Jadi waktu gue nelpon, gue ucapin apa yang gue dapat bisikan itu bener. Memang ada yang mau Ada yang datang, bukan mau datang, emang udah ada yang datang. Udah ada yang datang malah. Jadi gue ngomong, Tamu. "Ma, tadi ada yang datang ya, Ma, perempuannya. Kok lu tahu? Ada lagi datang laki, iya jam sekian. Kok lu tahu? Tahu dari siapa?" Gue juga bingung, gue bilang begitu. Gue juga nggak tahu. Mak gue sampai mikir, ini anak karena sakit kali, pas jadi stres apa gimana? Pikir gue stres kan. Kok lu bisa nelpon, bukannya nggak boleh nelpon? Itu dia nih. Jangan kan nelpon, mandi aja gue bisa mandi. Gue bilang gitu. Udah akhirnya udah gue balik lagi ke kamar. Karena kata suster nanti habis maghrib atau apa gitu akan datang dokter untuk ngecek kan. Oh, kunjungan biasa. Nah, tahu nggak pas dokter datang itu hasil pengecekannya, gue diperbolehkan pulang besoknya. Jadi gue dinyatakan sehat, dinyatakan sembuh. Jadi langsung besokannya hari kelima gue pulang. Langsung pulang, terus diagnosanya udah sehat. Udah sehat. Oh. Udah memang nggak ada tipes lagi. Jadi dokter pun juga sampai kaget gitu. Jadi bisa dibilang gue pasien terakhir yang masuk ke ruangan itu dan gue pasien pertama yang pulang. Karena yang 2 pasien sebelumnya belum ada yang bisa pulang karena masih sakit. Yang 2 pasien tuh sama sakitnya? Tipe semua kan, satu ruangan tipe semua. Oh gitu. Tipe semua. Nah itu gue saat pulang di rumah gue kepikiran tuh. Ini gue kenapa ya? Ada apa sama diri gue gitu. Gue sampai mikir, kok gue bisa kayak orang pas banget itu tebak-tebak, dibilang tebakan juga bukan gitu kan. Nah mulai tuh dari situ, mulai tuh keanehan-keanehan tuh muncul tuh. Jadi saat itu, kalau kata teman gue yang ngerti, setiap gue ada bentrokan energi sama goib, itu saat itu badan gue tuh yang kayak, bukan badan sih, terutama di dada. Dada gue kayak yang kebakar, kepala gue tuh sakitnya yang sakit, sesakit-sakitnya. Itu kejadian berarti setelah sakit balik nih. Pulang, terus berapa hari kemudian tuh mulai tuh aneh-aneh itu. Lu ngalamin kejadian apa namanya tuh? Kejadian ya badan panas. Terus baru lu nanya ke temen lu tuh yang bisa juga lah ibaratnya. Jadi gue sering ngalamin kayak begitu. Kan gue nggak tahu kalau itu ternyata gue ada bentrokan tuh sama energi negatif kan. Oh iya. Di goib lah bahasanya. Jadi kalau gue udah kepala sakit, dada panas, nih kenapa nih? Nah terus bukan itu aja, kadang-kadang gue kayak yang tahu saat itu sih masih keluarga semua sih yang ke bahasanya mungkin kalau sekarang ke terawang lah ya, padahal gue nggak terawang sama sekali. Atau kayak gue dapet pandangan, dapet penglihatan, oh tante lu sini lagi begini-begini gitu, lagi sakit lah apalah. Nah gue coba mastiin, gue telepon rumahnya gitu kan. Gue telepon, waktu itu gue nyuruh nyokap nelpon, terus ditelepon nyokap ternyata bener lagi sakit. Langsung gue mikir, aduh gue bisa begini, bisa pas gitu ya. Nah, kalau gue masih dalam hati gue nyenengin diri aja, mungkin kebetulan aja kali ini gitu. Ternyata itu nggak 1-2 orang gitu, setiap yang gue lihat bener mulu, bahkan sampai yang nggak enaknya. Nah itu yang gue takutin tuh, apa yang gue lihat nggak enak benar-benar nggak terjadi. Ini emang bener terjadi gitu kan. Itu lu modelannya kalau jadi kayak dikasih gambaran begitu ya istilahnya ya, tanpa lu sendiri niat gitu maksudnya. Kan ada kan beberapa kasus orang nih niat nih, misalkan gue mau ngelihat si A, si B. Nah ini nggak ada niat. Emang nggak ada niat, tiba-tiba kayak nongol. Atau muncul aja. Muncul gitu ya? Iya muncul. Atau muncul, ya udah. Muncul terus, ya saat itu kan gue sama nyokap, nemenin nyokap tinggal. Akhirnya ngomong sama nyokap. Karena bokap udah nggak ada kan. Coba nih mah, telepon si ini. Benar, telepon si itu. Benar. Jadinya ya, akhirnya gue pikiran tuh. Memang mungkin udah ditakdirin begitu. Nah singkat cerita, karena gue sering alami kayak begitu, gue bingung mau ke siapa. Nah waktu itu gue ada reuni SMP pertama nih. Reuni SMP lah. Ya. Tapi yang pertama kali ini kita bikin gitu. Nah gue ketemu tuh sahabat gue tuh. Salah satu sahabat gue. Sepertinya dia ngerti tuh yang gue alamin gitu. Ya kan. Cuma karena lagi rame-rame gitu kan dia nggak diucapin sama dia cuma nyuruh, lo kapan ada waktu ke rumah gue deh katanya gitu.
oke deh, kayaknya ada yang perlu di sharing kali itu. Dia bilang, oke. Akhirnya udah tuh, gue singkat cerita, gue ada waktu, gue ke rumah kawan gue tuh. Kawan gue kebetulan rumahnya di Hutan Panjang. Ini untuk sahabat mantan Indigo perlu ketahui, kawannya Mas Bona nih, kebetulan gue juga pernah diajak ke rumahnya pada akhirnya ya Mas ya. Iya, Ya, betul. kita banyak sharing lah, bertukar cerita, bertukar pikiran. Sebenarnya apa sih kejadian yang gue alamin itu setelah Mas Bona banyak cerita ke kawannya itu gitu. Ya udah, akhirnya gue ngobrol sama dia. Dia cuma cengar-cengir tawa. Emang lu nggak tahu? Malah gue digituin. Emang lu nggak tahu yang lo ini? Gue nggak tahu. Maksudnya apa sih? Beneran nggak tahu sama sekali lo? Kagak tahu. Akhirnya dia ngomong, kalau lu lagi ngalamin begitu, sebenarnya tuh lu energi lu lagi bertabrakan, lagi bertemu lah sama energi kegoiban. Karena lo belum tahu, lo belum bisa menetralisir atau menyamakan frekuensinya ke mereka. Kalau yang udah ngerti, itu nggak bakalan tuh berasa sakit atau apa. Sampai panas gitu maksudnya badan ya. Jadi istilahnya bisa menyelaraskan lah, bisa sama gitu loh. Karena mungkin lo baru, terus mereka nganggapin juga, wah ini ada yang ngerti nih. Nah, lo dibentrokin deh tuh bahasanya. Iya. Akhirnya gue tanya dong, terus solusinya gimana? Ya dia bilang solusinya ntar lo sendiri yang tanya gue kemari biar dapat solusi dari lo malah nyuruh gue nyari tahu sendiri jawabannya. Ya karena memang kuncinya di diri lo, gue digituin. Bukan orang lain. Lo mau berguru ke siapapun juga nggak bakal ketemu kuncinya. Kuncinya di lo sendiri. Dia ngomong begitu. Dan omongan dia bener. Bukannya gue niat berguru, enggak. Dilalah kenapa setiap gue ketemu orang-orang baru, orangnya model-model kayak begitu semua nih. Maksudnya? Ya orang-orang yang ngerti dunia kegoiban segala macam. Oh ternyata orang yang baru lo temuin, atau misalkan nih, lu punya teman lama, punya teman lagi gitu. Punya teman lagi, lu dikenalin ternyata orangnya orang bisa juga gitu ya. Oh, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah ketemu orang kayak begitu. Orang kayak begituan ya. Iya. Akhirnya dia jadi lucu. Maksudnya lucunya, kok gue setiap ketemu orang baru kenal, ketemunya begini mulu nih. Dan mereka tuh pasti cengar-cengir. Istilahnya gue bilang, kenapa sih pada senyum-senyum aja gitu kan. Yang pura-pura kagak tahu, gue digituin kan tuh. Gue bilang emang gue kagak tahu apa-apa, gue nggak ngerti maksudnya apaan nih. Kamu bisa kok, bisa apaan? Kayak iklan, kamu bisa gitu jadinya. Bener. Padahal lu sendiri nggak niat ya, maksudnya bukan ngetes. Nggak ada ngetes pun juga enggak. Maksudnya gue ini gini, bukan ngetes kalau orang bahasanya ngetes ilmu ya, cuman ngetes ini orang bisa baca gue nggak, apa nih, ada apa sih di gue nih, orang bisa baca nggak biar bisa gue tahu nih ada apaan gitu. Enggak juga. Nggak niat begitu padahal ya. Kan gue nggak tahu orang itu bisa apa kagak. Tapi dia pas ketemu, kok mereka ngomongnya rata-rata kayak begini gitu kan. Akhirnya gue balik lagi tuh ke sahabat gue tuh, ke Hutan Panjang lagi, gue cerita lagi. Gue bilang, kenapa sih gue begini mulu ketemunya yang kayak begitu? Emang rata-rata begitu Bon, katanya. Pasti ketemunya sama orang-orang yang sama lah, sejenis kayak lu lah katanya gitu. Ya kan gue kan jadi bingung sendiri gitu, makanya ntar lu pasti tahu sendiri deh. Kita waktu bakal itu tahu sendiri. Belum ngobrol ya, lu bisa ngerti. Terus gua juga ya, kalau untuk sahabat mantan Indigo ya, kalau gua ini saat Mas Bona, Bang Bons ini berumur segitu kan, keluarga gue tuh udah tahu gue punya mata rada aneh lah, mata bisa ngeliat yang enggak, sama punya apa tuh namanya, lebih sensitif gitu terhadap sesuatu. Nah, sedangkan gue sendiri nggak tahu sebenarnya nih, Bang Bons ini akhirnya mengalami kejadian kayak gue gitu. Jadi ya dia nggak nanya ke gue juga nggak nanya ke dia, orang karena kita nggak tahu istilahnya, ya udah, lu jalan dengan kehidupan gue jalan dengan kehidupan gue gitu. Jadi saat itu kita masing-masing nih, sahabat mantan Indigo. Nah akhirnya ya gue sering tuh datang ke Hutan Panjang kan, buat konsultasi. Bukannya mau belajar sebenarnya, cuman biar gue nggak jadi ngaco juga, karena emang jadi kagak enak.
Karena gue jadi sensi juga gitu kan. Hmm. Jadi kalau bahasa kawan gue, lo tuh nggak bisa lihat. Memang gue nggak bisa lihat. Kalau secara Wujud gitu lu nggak bisa nggak bisa ngelihat, ngelihat. Astral. nggak bisa lihat, Oh, nggak oh. bisa lihat itu benar-benar sama sekali nggak bisa lihat. Tapi memang gue bisa merasakan keberadaannya. Makanya kalau kata bahasa teman gue bilang, lo tuh pakai sir. Jadi sir sama yang bisa melihat cenderung lebih benar yang pakai sir katanya Oh dia bilang gitu. begitu. Hmm. Jadi istilahnya gini, misalnya nih eh, Yuda nih ngelihat di pojok situ ada goibnya nih, Ada sesuatu lah ada ya gitu ya sesuatu. istilahnya ya. Tapi yang gue rasain bukan di situ sebenarnya gitu. Oh bisa Tapi aja misalkan tadi sebelah kiri, sebenarnya kanan ada di gitu. kanan. Oh iya Tapi iya iya. Yuda ngeliatnya di sebelah kiri. Hmm. Nah kalau kata temen gue yang 90% lah bahasanya yang bener lo tuh. Yang lebih Karena pakai sih kalau ya. penglihatan masih bisa ditipu, Kelabui ya, bisa bisa ditipu dikelabui. istilahnya ya. Tapi kalau merasakan sama aja hal gini, dia ngasih contoh bener, contoh paling logika nih. Lu nyobain gula sama katanya pasti beda. Kalau udah nyobain lu pasti bisa bilang ini gula Ini gula manis. gitu ya Ini bener nih gula nih manis. dibandingkan dengan katanya Katanya ini gula gula, manis. katanya gula Kan, manis itu. Oh ya. begitu. Hmm. Kalau rasa udah nggak bisa dibohongin. Kalau lu bilang lu merasakan ada di situ, ya emang bener di situ. Hmm. Awalnya cuma bisa merasakan, akhirnya makin lama gue sempet beli buku tuh. Tahu Oh, bukunya bilang gue kemana? mana bukunya? Kali Buku gue gue nggak belum tahu tuh. lihat. Tuh buku kayaknya gue buang. Bukunya emang hitam, terus kebanyakan juga di dalamnya ilmu hitam lagi. Oh, pembahasannya yang Pembahasannya, jadi gitu. salah satunya cara buat mengalahkan ilmu hitam juga ada tuh. Oh gitu. Nah, Nemu aja loh. iya tuh, waktu itu cari di mana gue lupa tuh. Tahu dibuang, tahu disimpan sama bini gue deh. Pokoknya gue sempat beli buku itu. Sampai telapak tangan kita ini aja ini bisa jadi senjata nih. Oh ya, ada Telapak ya tangan tuh. ya. Emang gue mau pelajarin, gue ngeri. Kayak gitu-gitu, udahlah alami aja gitu kan. Nah, jadi akhirnya gue juga dengerin masukan dari teman gue. Nanti lo bisa deh, lo belajar sendiri. Akhirnya gue seiring jalannya waktu, kalau gue lagi energinya ketemu sama energi alam lain, mulai bisa tuh menyelaraskan. Dari dulunya dada gue yang kayak kubakar, kepala gue sakit, udah mulai berkurang. Bahkan kalau untuk saat ini, itu rasa sakit itu udah nggak ada, tidak ada. Tapi kalau kepala sakit, itu biasanya energinya udah kenceng banget. Kalau kepala gue sampai sakit banget, berarti energinya gede. Tapi kalau kalau dia energinya kecil atau tipis, itu kepala nggak sakit, dada nggak merasa kebakar. Tapi biasanya di punggung gue nih langsung yang cenut cenut, udah kayak alarm tuh cenut cenut. Itu Nah hitungannya gitu lo tuh. ngerasain sampai sekarang ya? Iya, itu pasti di punggung tuh. Oh, Kalau udah trut trut, ini dia nih, eng gitu. Tapi kalau ya, kepala ya sakit, sakit. udah enggak, Dada dada nyesek, panas, udah bukan nyesek enggak. sih, panas, Oh, dada panas, ya, panas dada bukan panas. nyesek. Napas masih masih enak, cuman panas gimana sih, kayak kebakar Iya, gimana kayak sih? kebakar, iya. Panas banget itu kan, kayak dibakar. Nah, alhamdulillah tuh udah enggak, jadi udah bisa dinetralisir. Cuma kalau memang energi dia lebih gede dari energi yang gue punya, pasti gue sakit kepala. Hitungannya tapi kan nggak sesensitif pas kayak awal pertama kali lo itu ya. Kalau untuk saat ini nggak terlalu sensitif banget sih. Ya pokoknya paling kalau udah punggung gue trut trut, wah, Tuh ada kode tuh, ada kode ibaratnya ada energi ada energi. negatif Cuman yang guanya nggak mau nyari tahu tuh ada di mana, bodo ya amat gitu kan. Udahlah, gue mau capek lah gitu. Asal dia nggak ngeganggu atau apa, udah cuek aja. Nah akhirnya juga temen gue ngomong, ini sebenarnya kebiasaan lu sama Yuda tuh bisa buat bantu orang, kayak gitu. Oh iya, iya pernah ngomong gitu juga ya pas Iya, kita kesana ya bisa bantu awal-awal ya. orang. Oh gitu. Wah, alhamdulillah kalau bisa bantu orang, serius, bakal bisa bantu orang loh, orang mengalami kesusahan secara non medis atau apa gitu bisa adanya.
Ya singkat cerita ya kayak begitulah. Cuma memang pegel juga sih, dalam arti pegel tuh waktu awal-awal tuh ya memang agak enak. Karena Sama, gue juga kita ngerasainnya sensitif, sama. istilahnya, bahasanya sepeka lah. Jadi kemana-mana, ya begitu terus di badan. Yang awal dulu kan belum bisa menetralisir kan, jadi anjir pala gue sakit nih, anjir panas dada gue nih, wah udah nggak enak deh. Apalagi yang kerjanya gue bisa dibilang keliling kemana-mana lagi, bukan yang stay di tempat. Kalau yang stay di tempat ketahuan tempat itu aja kan. Nah, kalau gue kan kerjanya di lapangan, ya, ntar mencok ke sini, mencok ke sono, ada itu yang ketemu tuh. Cuma kan gue nggak cerita, gue doang yang gue alamin. Bahkan kadang-kadang di motor aja, tahu-tahu ntar ada yang Ya, muncul saya. lah, apalah. Oh, pokoknya kagak enak deh. Ya, jadi begitu sahabat mantan Indigo, cerita awal Bang Bons, kakak sepupu gua, itu kurang lebih hampir sama yang kayak gua alamin ya. Kalau gua kan cuman bedanya gua ketemu, Gue ngerokok ya, biar nyantai lagi ya. iya iya. Bedanya kan gua ketemu aki-aki kelihatan. Nah, kalau gua mah biasa manggilnya Mas ya, jadi kagok gua Bang Bos. Jadi Mas Bona ini ngalaminnya dia ngelihat lebih ke cahaya putihnya ya. Iya, Nah, awalnya cahaya. untuk Awalnya cahaya cahayanya ya. pertama terang doang tuh, terang, makin lama makin bukan mengecil sih, jadi berupa lingkaran. Gue bilang ini apaan sih? Itu kayak bahasa kalau nonton di film tuh kayak ada dimensi portal, Ada dimensi itu portal kebuka. portal Iya, ya, pintu portal tuh. Kayak gue kebuka bilang ya. ini apaan nih? Kok tiba-tiba kayak ada sosok. Tapi kepala doang ya, bukannya satu badan. Ini kepala itu pun nggak kelihatan jelas mukanya, cuma sosok kepala kelihatan lah. Terus kayak pakai sorban kayak Ini gitu lah. sorban apa? Kayak top, bukan topi, kayak peci-peci orang Arab begitu tuh. Peci-peci wali. Iya Kayak iya. gitulah. Dan saat itu emang gue nggak ngerti itu apaan, maksudnya apa sih ini gitu. Nah, cuman ya. Pokoknya semenjak abis sakit, nah itulah gue langsung yang mengalami keanehan-keanehan. Terus ya bisa tahu itu orang lagi gimana gue tahu. Bahkan gue pernah pakai angka pun gue hitung itu benar juga. Pernah tuh dulu tuh gue pakai angka Iya, lu kan katanya lebih ke perhitungan iya, karena kan gue orangnya kan temen yang masuk logik nih, pakai angka nih. Angka gue nyari ketemu angka ini, gue tanya ini begini-gini benar. Aduh, akhirnya gue jadi timbul takut sendiri. Enggak, lu ngitungnya gimana sih? Misalnya pakai angka kan ada, kalau orang kan yang biasa pakai kartu. Ya apalah mau namanya kartu tarot, kartu remi itu terserah dia lah ya. Biasanya dulu begini, biasanya gini. Misalnya siapa nih yang lagi kena, taruh deh kena musibah deh gitu ya. Atau bukan musibah lah, ada suatu hal gitu ya. Gue tanya nih ke saudaranya kayak atau siapanya. Ini orang yang bersangkutan lahir tanggal berapa nih? Tanggal 9. Oke, tanggal 9. Dari hari kejadian udah berapa hari nih? Seminggu, berarti seminggu 7 hari kan? 7, 9 udah ketemu tuh angka itu 957. Gue lupa tuh entah ditambah atau gimana. Tiba-tiba muncul angka. Hasil dari itu muncul keluar angka. Gue tanya, ini ada yang punya angka ini enggak gitu. Ini di keluarganya dia ada yang punya angka ini enggak? Misalnya gitu. Saya muncul angka 2 nih. Entah tanggal lahir apa gitu maksudnya. Ini ada yang punya nggak nih lahir tanggal 2 nih, tanggal 2 bulan 2 misalnya gitu kan. Wah ada tuh istrinya umpamanya gitu. Akhirnya pas tau gue juga dapat kayak semacam bisikan atau apa, ya pelakunya istrinya gitu. Gitu. Ya, jadi begitu sahabat mantan Indigo, perjalanan dari Mas Bona atau Bang Bons yang biasanya dipanggil begitu ya. Dan gua juga ternyata kita berdua hampir mengalami hal yang sama ya. Maksudnya hal yang sama tuh dari awal kejadian ya gua ngalamin sama kayak Bang Bons alamin. Serupa tapi tak sama Karena kita masih satu keluarga. Untuk mengikuti kisah-kisah mantan Indigo selanjutnya, jangan lupa
subscribe channel ini dulu, channel Mantan Indigo.